Indonesia tetap menjadi salah satu eksportir udang terbesar dunia, dengan nilai ekspor mencapai 1,39 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Namun, industri ini menghadapi tantangan setelah AS memberlakukan tarif anti-dumping 3,9%, yang menyebabkan penurunan ekspor 8,1% di kuartal 3 2024. Ketergantungan pada pasar AS yang menyerap 63,7% total ekspor menjadi masalah utama. Untuk mengatasi ini, diversifikasi pasar ke China, Korea Selatan, dan Timur Tengah menjadi solusi penting. Sementara itu, pesaing seperti Ekuador dan India terus meningkatkan produksi dengan harga lebih kompetitif. Peningkatan kualitas melalui teknologi modern seperti RAS dan sistem nursery 2 tahap menjadi kunci. Pengembangan produk olahan bernilai tambah juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing. Pemerintah berperan melalui negosiasi tarif dan program pelatihan petambak. Targetnya meningkatkan produksi hingga 578.000 ton sekaligus mendorong konsumsi domestik. Dengan strategi tepat, industri udang Indonesia berpeluang besar tetap kompetitif di pasar global sambil mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan. Untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS yang selama ini menyerap lebih dari 63% ekspor udang nasional, Indonesia perlu secara agresif membuka pasar alternatif. China menjadi target utama dengan pertumbuhan konsumsi udang mencapai 49% per tahun, namun ekspor Indonesia ke negeri tirai bambu ini masih terhambat oleh persyaratan karantina yang ketat dan kurangnya jaringan distribusi. Korea Selatan juga menawarkan peluang besar dengan permintaan udang Faname yang stabil untuk industri makanan siap saji dan restoran. Sementara itu, negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan UEA menunjukkan peningkatan permintaan seiring berkembangnya industri hospitality dan tren konsumsi seafood halal. Upaya penetrasi pasar baru ini harus didukung oleh diplomasi perdagangan yang lebih intensif. Perjanjian perdagangan bilateral, seperti Indonesia-UEA-CEPA yang sedang dalam pembahasan, bisa menjadi pintu masuk untuk meningkatkan ekspor udang ke kawasan Timur Tengah. Selain itu, partisipasi dalam pameran dagang internasional dan misi promosi khusus produk perikanan perlu ditingkatkan untuk memperkenalkan kualitas udang Indonesia ke pasar-pasar potensial tersebut. Namun, tantangan tetap ada. Persaingan ketat dengan produsen udang lain seperti Vietnam dan India yang telah lebih dulu membangun jaringan distribusi di pasar-pasar baru ini menjadi kendala serius. Untuk itu, pelaku usaha Indonesia perlu fokus pada keunggulan diferensiasi produk, seperti udang organik atau produk olahan siap masak dengan sertifikasi halal dan keberlanjutan yang dapat menarik konsumen premium di pasar target. Untuk bersaing di pasar global yang semakin ketat, industri udang nasional harus melakukan lompatan teknologi dalam proses produksi. Penerapan Recirculating Aquaculture System, RAS, menjadi solusi cerdas untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Sistem ini memungkinkan budidaya udang dengan penggunaan air yang efisien dan kontrol kualitas yang lebih ketat, mengurangi risiko penyebaran penyakit seperti Early Mortality Syndrome, EMS, yang sering menimbulkan kerugian besar. Selain RAS, pengembangan sistem nursery 2 tahap terbukti mampu meningkatkan survival rate benur hingga 30% lebih tinggi dibanding metode konvensional. Teknik ini memisahkan fase pembesaran benur dan fase pertumbuhan udang dewasa, memungkinkan kontrol yang lebih optimal terhadap kondisi lingkungan dan pakan. Beberapa sentra produksi di Jawa Timur dan Lampung telah membuktikan keefektifan sistem ini dengan produktivitas mencapai 15-20 ton per hektar, jauh di atas rata-rata nasional yang masih berkisar 11,55 ton per hektar. Inovasi juga perlu merambah ke rantai pasok pasca panen. Pengembangan cold chain system yang terintegrasi dari tambak hingga pelabuhan ekspor akan menjaga kesegaran produk dan mengurangi susut kualitas. Investasi pada unit pengolahan modern yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah seperti udang kupas beku, PAT, udang masak beku, CPUD, atau produk ready to cook akan membuka akses ke segmen pasar yang lebih premium dengan margin keuntungan lebih tinggi. Kolaborasi triple helix antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi menjadi kunci keberhasilan transformasi ini. Program alih teknologi melalui pendampingan intensif dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau, BPBAP, kepada petambak kecil perlu diperluas. Sementara insentif fiskal untuk investasi teknologi harus lebih menarik bagi pelaku industri besar. Dengan pendekatan menyeluruh ini,
peningkatan kualitas dan produktivitas udang Indonesia bukan hanya mimpi, tetapi target yang dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Pemerintah Indonesia memegang peran krusial dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan industri udang nasional. Salah satu langkah strategis yang sedang diintensifkan adalah negosiasi perdagangan bilateral dan multilateral untuk memperjuangkan kepentingan eksportir udang Indonesia. Upaya diplomasi aktif dilakukan untuk meninjau ulang kebijakan tarif anti-dumping AS, sekaligus membuka akses pasar baru melalui perjanjian perdagangan seperti Indonesia UEA-CEPA dan IE-CEPA dengan Uni Eropa yang sedang dalam proses ratifikasi. Di tingkat kebijakan domestik, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, telah meluncurkan program terobosan budidaya udang tahun 2024 sampai tahun 2025 yang fokus pada 3 aspek utama. 1. Peningkatan kapasitas petambak melalui sekolah lapang dan pendampingan teknis berkelanjutan. 2. Dukungan teknologi dengan skema subsidi peralatan modern seperti sistem RAS dan UV disinfeksi. 3. Pemetaan kawasan budidaya terpadu untuk optimalisasi lahan produktif. Untuk memperkuat rantai pasok, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan gencar memfasilitasi pembiayaan ekspor dan asuransi komoditas dengan skema khusus untuk usaha kecil menengah. Lembaga seperti LPEI, Indonesia Eximbank, menawarkan pembiayaan ekspor dengan bunga kompetitif khusus untuk pengusaha udang yang ingin ekspansi ke pasar non-tradisional. Tantangan ke depan adalah bagaimana mensinergikan berbagai program ini agar benar-benar sampai ke pelaku usaha di lapangan. Koordinasi antar kementerian, lembaga perlu diperkuat untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Transparansi dalam penyaluran bantuan dan pendampingan berkelanjutan akan menjadi kunci agar berbagai inisiatif pemerintah ini dapat berdampak nyata bagi peningkatan daya saing udang Indonesia di pasar global. Industri udang Indonesia saat ini berada pada fase kritis sekaligus menjanjikan dalam peta persaingan global. Pencapaian target produksi 578.000 ton pada 2025 memerlukan pendekatan holistik yang menyeluruh. Mulai dari hulu hingga hilir, transformasi mendasar diperlukan dalam aspek teknologi budidaya, pengolahan hasil, hingga strategi pemasaran internasional untuk bisa bersaing dengan negara produsen utama lainnya. Di tingkat budidaya, penerapan sistem intensif berbasis teknologi menjadi keharusan. Penggunaan sistem monitoring digital untuk mengontrol kualitas air, pemberian pakan otomatis, dan deteksi dini penyakit perlu diadopsi secara luas. Pengembangan strain udang unggul yang tahan penyakit dan memiliki pertumbuhan cepat melalui program pemuliaan selektif harus menjadi prioritas penelitian. Sentra-sentra produksi utama perlu didorong untuk menerapkan standar budidaya yang mengintegrasikan aspek produktivitas dengan keberlanjutan lingkungan. Pada aspek pengolahan dan pemasaran, industri perlu bergerak dari pola ekspor komoditas mentah ke produk bernilai tambah tinggi. Pengembangan produk-produk inovatif seperti udang siap masak dengan berbagai varian rasa, produk udang untuk makanan kesehatan, atau ekstrak senyawa bioaktif dari udang dapat menjadi pembeda di pasar global. Pembangunan merek dagang nasional untuk produk udang Indonesia perlu diperkuat untuk menciptakan identitas dan pengakuan internasional. Dukungan kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi menjadi faktor penentu. Harmonisasi regulasi antara instansi terkait, penyederhanaan perizinan, serta insentif fiskal yang tepat sasaran akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Infrastruktur pendukung seperti cold chain system, laboratorium uji mutu, dan fasilitas logistik ekspor perlu terus dikembangkan, terutama di sentra-sentra produksi. Kemitraan strategis antara petambak skala kecil dengan perusahaan besar melalui pola inti plasma perlu diperluas. Model bisnis ini dapat menjamin pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi petambak kecil. Pelibatan generasi muda melalui program wirausaha budidaya udang berbasis teknologi akan menciptakan generasi pelaku usaha di sektor ini. Di tingkat global, diplomasi perdagangan harus aktif memperjuangkan kepentingan industri udang nasional, penyelesaian isu tarif anti-dumping, pembukaan akses pasar baru, serta perlindungan terhadap produk lokal dari praktik perdagangan tidak sehat menjadi agenda penting. Partisipasi aktif dalam forum-forum internasional terkait standar produk perikanan diperlukan untuk memastikan kepentingan Indonesia terakomodasi. Keberhasilan pengembangan industri udang nasional tidak hanya diukur dari angka ekspor,
tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Aspek lingkungan harus menjadi pertimbangan utama, dengan penerapan praktik budidaya yang mengurangi dampak ekologis. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan pekerja di sepanjang rantai nilai menjadi indikator keberhasilan yang sama pentingnya. Dengan sinergi semua pihak dan komitmen jangka panjang, industri udang Indonesia memiliki potensi untuk tidak hanya menjadi pemasok global, tetapi juga trendsetter dalam praktik budidaya berkelanjutan. Langkah strategis yang diambil hari ini akan menentukan posisi Indonesia dalam peta persaingan udang dunia di masa depan. Kesuksesan sektor ini akan memberikan manfaat berlipat bagi perekonomian nasional, sekaligus menjadi bukti nyata kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya kelautan secara bertanggung jawab dan berdaya saing.